Selanjutnya sambutan dari Bapak Muhayyad selaku guru pembimbing kepada Bapak Muhayyad kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi Utari yang saya hormati selaku Kepala Sekolah SD Negeri Serdang Kulon 4, Kecamatan Panongan. Bapak Hendi selaku guru, salah seorang Bapak guru dari SD Negeri Serdang Kulon 4 yang saya hormati, dan adik-adik sekalian seluruhnya ya, tidak bisa disebutkan satu persatu lah untuk mempersingkat waktu. Yang saya banggakan yang selalu eksis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang sudah direncanakan. Juga Bapak saya dengan Bapak Yudi yang saya hormati selaku mati. Buka apa? Nggak tahu. Langsung share-share. Baiklah, selanjutnya sambutan dari Bapak Fauzi kepada Bapak Fauzi kami persilahkan.
Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa. Ya, yang saya hormati Ibu Dewi, Kepala Sekolah SDN Serdang Kulon, dan Bapak Ibu guru-guru yang sudah sangat membantu program kampus mengajar ini. Sebelumnya saya minta maaf tidak bisa hadir di sana karena kebetulan ada kelas nanti siang, jadi belum bisa hadir ke sana. Jadi intinya kampus mengajar ini sudah berjalan hampir 2 bulan lebih ya. Sudah banyak yang dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa dalam berkolaborasi oleh sekolah. Saya harap banyak sekali membantu teman-teman rekan-rekan guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dan juga saya berharap mahasiswa dapat mendapatkan ilmu tambahan dari teman-teman rekan-rekan guru, kepala sekolah yang sudah sangat banyak ilmunya. Jadi mahasiswa ini kan harus Rupanya. Hilang. Iya. Kalau di sini ya gitu, karena dekat dengan bandara. Oh. Iya, maaf ya sempat keputus tadi, keputus jaringannya. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya cuma ingin menyampaikan untuk program hari ini adalah penjabaran dari teman-teman mahasiswa terhadap 3 hal ya. Yang pertama itu observasi apa di awal yang mereka sudah lakukan. Yang kedua itu apa sih yang sudah mereka lakukan selama 2 bulan lebih ini. Dan yang ketiga itu adalah program kedepannya mahasiswa ini akan berkolaborasi seperti apa dengan SDN Serdang Kulon ini. Jadi kebetulan waktunya 6 bulan ini, saya harap 4 bulan kedepannya bisa dapat berkolaborasi lebih positif, lebih bermanfaat, jadi berguna bagi SD Serdang Kulon juga, dan juga berguna buat mahasiswa juga. Karena KM3 ini akan berlanjut, nanti ada KM4, mungkin ada KM5, dan selanjutnya. Dan apabila KM3 ini kita berhasil dengan baik, insya Allah di KM-KM selanjutnya juga akan bisa dengan siap berhasil juga. Gitu. Mungkin itu aja sedikit sambutan dari saya. Terima kasih untuk rekan-rekan guru dan Ibu Dewi selaku kepala sekolah, dan selamat juga untuk teman-teman mahasiswa. Terima kasih semuanya. Baik Bapak Fauzi, terima kasih atas sambutannya. Berikutnya di sini selanjutnya kami akan memaparkan program kerja kami selama SDN Serdang Kulon. Nah, untuk pemaparan program kerja akan dipaparkan oleh Rizka. Kepada Rizka dipersilakan. Nah, untuk pemaparan Rizka dipersilakan. Menunggu ya,
Baik, terima kasih kepada Andi. Selanjutnya saya akan rencana program dan kegiatan memaparkan rencana program dan kegiatan kami selama Yang pertama ada perencanaan program kegiatan awal. di SDN Itu yang Serdang pertama ada Kulon mengadakan 4 pojok ini. baca. Yang pertama ada Next, ya. program kegiatan awal itu yang pertama ada mengadakan Yang pertama ada mengadakan pojok baca. Itu tujuan kegiatannya itu untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa dan melengkapi buku yang ada di perpustakaan. Mekanisme kegiatannya dengan membuka donasi meningkatkan buku kemampuan melalui literasi siswa. penyebaran Mekanisme pamflet, kegiatan donasi diterima dalam bentuk uang dan melalui yang kedua mengadakan kegiatan belajar membaca. Tujuan kegiatannya untuk membantu donasi dasar literasi diterima dan dalam memfokuskan yang kedua untuk membantu pemahaman dasar literasi dan memfokuskan mekanismenya itu setiap siswa terutama yang memiliki kemampuan yang kurang dalam membaca akan diajarkan dan dibimbing secara langsung oleh mahasiswa. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, memaksimalkan penggunaan IT. Tujuan kegiatannya agar pembelajaran tidak monoton, terutama dalam penyampaian materi dan membantu siswa untuk bisa aktif selama pembelajaran. akan diajarkan dan guru dibimbing lebih secara mengenal langsung program pembelajaran oleh digital mahasiswa. sehingga bisa menyampaikan materi. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan Mekanisme dan kegiatannya membantu dengan siswa untuk bisa memfasilitasi aktif media selama pembelajaran baik daring guru maupun luring lebih seperti mengenal media pembelajaran berupa program benda pembelajaran dan media digital, pembelajaran sehingga berupa bisa video interaktif atau PPT interaktif. materi dengan mudah selama Yang keempat, pembelajaran dari nama programnya menggunakan sosial media mekanisme untuk melampirkan kegiatannya kegiatan. dengan Tujuan kegiatannya selain memfasilitasi mereka media kegiatan yang dilakukan oleh pembelajaran mahasiswa, baik juga daring dapat membantu memperkenalkan sekolah kepada masyarakat luas. interaktif Yang kelima ada atau mading sekolah. PPT interaktif. Tujuan kegiatannya untuk menampilkan informasi Yang dasar keempat, mengenai yang dibuat program oleh siswa. menggunakan sosial Yang keenam ada media sosialisasi, yaitu sosialisasi kegiatan. COVID-19, Tujuan ada mitigasi bencana dan sex selain education. mereka Tujuan kegiatannya untuk mengenal virus COVID-19, cara penularan virus, gejala yang dirasakan oleh orang yang sudah terpapar, dan cara pencegahan. mahasiswa juga dapat Kemudian membantu mitigasi bencana itu merupakan langkah awal dalam Yang kelima membangun ada mading masyarakat sekolah. sadar bencana dan mengurangi resiko kegiatannya bencana. untuk menampilkan Untuk sex education, tujuan kegiatannya membuat anak menyadari bahwa ia harus melindungi tubuhnya sendiri. mengenal virus Yang ketujuh ada Jumat Ceria. Tujuan kegiatannya menjaga kebugaran jasmani siswa dan guru, serta dilakukannya bersih-bersih sekolah dan cara sebagai pencegahan. upaya agar lingkungan sekolah terlihat bersih dan asri. Kemudian program kerja yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa mitigasi bencana angkatan itu 3 di SDN Serdang Kulon menyadari ini, bahwa yang ketujuh kami sudah ada mengadakan tujuan pojok serta baca dilakukan yang mana sudah sebagai upaya agar open donasi melalui penyebaran bersih dan pamflet. asri. Yang kedua ada Kemudian program kerja yang sudah dilaksanakan mahasiswa kampus mengajar angkatan 3 30 menit setelah pembelajaran. ini kami sudah Mengadakan menggunakan sosial media untuk melakukan yang mana kegiatan. sudah Kami sudah memiliki akun Instagram dan YouTube untuk kegiatan memperkenalkan literasi sekolah literasi kepada masyarakat luas. Yang keempat ada 30 mading menit sekolah. untuk melampirkan Kami kegiatan. buat. Kami sudah memiliki akun Dan Instagram yang dan YouTube. kelima ada Jumat Ceria pada masyarakat. yang Keempat sedang ada kami mading sekolah laksanakan. sudah kami buat. Dan Program kerja yang akan dilaksanakan mendatang ada festival Ramadan itu mengadakan lomba-lomba program yang kerja yang dilaksanakan akan dilaksanakan lomba-lomba yang dilaksanakan pada tanggal 21 Kemudian April. ada pemaksimalan Kemudian ada penggunaan pemaksimalan IT dengan penggunaan IT memfasilitasi dengan media pembelajaran memfasilitasi media interaktif. Yang ketiga ada sosialisasi, yaitu sosialisasi COVID-19, sosialisasi yang mitigasi ketiga bencana, mitigasi dan bencana dan sosialisasi sosialisasi sex sex education. education. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Sekian Ya, terima kasih kepada Rizka atas pemaparan yang dapat saya pemaparan sampaikan program kerjanya. Baiklah, sekian pemaparan program kerja dari kami. Selanjutnya adalah forum diskusi dan komunikasi. Nah,
Bapak dan Ibu sekalian terkait program kerja yang sudah kita laksanakan ataupun yang nantinya akan kita laksanakan ke depannya. Apakah ada masukan atau saran dari Ibu Dewi dan Bapak Muhammad? Bapak dulu kan. Pasti, Bu. Untuk kedepannya barangkali ya sebelum hari raya kan masih suasana bulan puasa Bu ya, gitu ya. Jadi bisa kita arahkan kita itu ke arah yang dimensinya dengan dimensi Ramadan gitu. Lebih-lebih kan besok jadi setelah US ini akan ada kegiatan lomba ya, ya festival gitu. Kami sangat mendukung, karena barangkali yang perlu kita perhatikan itu kondisi anak, jangan sampai istilahnya terlalu lelah dalam melaksanakan kegiatannya gitu, karena berkaitan dengan kewajiban dia. Selaku umat yang beragama melaksanakan puasa. Jadi kami sangat mendukung pada intinya, tolong batasi kegiatannya jangan sampai terlalu padat. Gitu. Itu kita kondisikanlah. Kemudian nanti setelah untuk sekali lagi untuk kelas 6 setelah selesai terakhir kan Senin Ibu ya. Senin. Sekolah. Ya setelah berikutnya hari Selasa dan selanjutnya sebelum menjelang hari raya, silakan adik-adik mahasiswa juga bisa mengisi kegiatan khusus untuk anak kelas 6 gitu, dengan berbagai macam kegiatan lah gitu, yang pada intinya istilahnya untuk memberikan bekal terhadap mereka paling tidak. Kalau untuk meninggalkan SD, kemudian nanti untuk di sekolah lanjutan atau di tempat pendidikan lanjutan, karena terus terang saja di sini pendidikannya itu ada yang pondok pesantren, juga yang ke SMP, yang juga ada yang mungkin yang ke sambil mondok sambil sekolah gitu ke pondok pesantren ada. Jadi itu saja barangkali. Saya kembali saya bawahi mengenai tadi setelah ujian sekolah kami tidak belum meliburkan Bu ya, belum meliburkan selama kelas 6 program pembelajarannya sudah berakhir, tapi tidak diliburkan itu tolong yang sesuai dan diisi dengan sekali lagi. Karena memang fasilitas kelasnya kurang memadai, kegiatan dilakukan di luar kelas. Bu ya, anak itu ya bahkan anak lebih senang gitu ya, kan anak lebih senang bawa keluar kelas, ya. Survei gitu mengenai observasi di lapangan seperti observasi tanaman. Kalau di pembelajaran IPA itu kan mengenal jenis-jenis tanaman, mengenal jenis-jenis tanah, batu, pasir dan sebagainya, mengenal lingkungan. Seperti itu barangkali. Nah, ya yang bisa barangkali ya. Jadi intinya sangat mendukung. Kemudian silahkan terbaiklah program dilaksanakan yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih kepada sebelumnya saya ucapkan terima kasih beberapa program yang diajukan oleh adik-adik sudah terlihat nyata ya, seperti mading gitu ya, sudah diisi, baca sudah disiapkan gitu ya. Terus donasi-donasi untuk melengkapi perpustakaan sedang digalakan gitu.
Terus pembinaan apa namanya, bimbingan untuk anak yang kurang terbaca atau dalam ininya literasi sudah dilaksanakan jadi kemarin mungkin karena ini terserang oleh waktu ujian kelas 6 jadi pelaksanaannya ditunda dulu mungkin setelah itu literasi untuk anak yang kurang akan dilanjutkan lagi seperti itu ya ada ya. Nah, dan untuk lomba festival Ramadan sedikit saran dari saya kan waktunya tanggal 21 ya. Karena ini bulan puasa mungkin cukup melelahkan Pak ya bagi anak, apalagi kelas 1 2 3. Nah, saya sarankan waktunya gitu kalau tidak cukup 1 hari karena pesertanya banyak nih yang mau banyak nih Neng. Jadi saya minta diperpanjang waktunya jadi 21 kalau tidak ini sampai tanggal 22. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke saya. Ya, baik Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk Kembalikan ke diskusi selanjutnya. Bagaimana perkembangan sekolah atau perkembangan dari peserta didik adanya kehadiran kami. Perkembangan peserta didik setelah sebelum dan setelah ada kegiatan kampus mungkin akan dirasakan langsung oleh guru kelasnya, oleh guru kelas dan kelas yang berhubungan langsung dengan adik-adik dan peserta didiknya. Sebaiknya ditanyakan langsung kepada guru kelasnya. Silakan Pak Hendi. Terima kasih kepada kepala dan adik-adik mahasiswa. Jadi selama ada mahasiswa di sini, kami merasakan ya ada peningkatan, pertama kebersihan Bu ya, kebersihan di mana tadinya kurang bersih. Alhamdulillah dengan ada kegiatan dari mahasiswa kebersihan bisa meningkat Bu ya, bisa rapi lah gitu ya. Dan masalah kegiatan tadi kegiatan Ramadan